Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Amelia Safitri dari Prodi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 2110405040. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa sekarang, apakah nampak nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan oleh orang di sekitar kita? Apakah diri kita sendiri juga belum mendasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan tersebut merupakan hal yang sudah bisa ditebak jawabannya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat yang lalai dalam bertingkah laku dan tidak mengamalkan arti nilai Pancasila. Maka dari itu, mari kita bahas bagaimana contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengamalan Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkaitan satu sama lain. Sebagai warga negara harus menunjukkan penghargaan kepada nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan dan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan ideologi Pancasila berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila berarti mengupayakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan untuk diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila digunakan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Segala perbuatan dan tingkah lakunya didasarkan Pancasila. Hal ini berarti Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila, diharapkan Indonesia dapat sejahtera, berdaulat, adil, makmur, dan tercapai cita-cita negaranya. Sehingga, selain dijadikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bernegara, Pancasila juga digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengamalan Pancasila. Tujuan dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara Republik Indonesia. Artinya, kita tidak boleh mengubah, menghapus, atau mengganti dasar negara, yaitu Pancasila, dengan dasar negara lain. Ketika terdapat pihak yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam kedaulatan negara. Maka dari itu, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara rakyat dan pemerintah. Kesadaran mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat yang lupa dengan bunyi Pancasila, apalagi mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, di pendidikan dasar terdapat materi yang mempelajari tentang Pancasila. Selain itu, di setiap upacara bendera juga diucapkanlah secara bersama-sama bunyi Pancasila. Upaya di atas merupakan upaya di atas bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan generasi muda mengenai Pancasila. Penanaman nilai-nilai Pancasila juga harus dilakukan kepada setiap orang. Ketika sudah mengetahui dan memahami nilai Pancasila, maka harus diamalkan. Proses pengamalan Pancasila inilah yang terkadang berhenti di tengah jalan. Pancasila tidak dijalankan dengan sepenuh hati. Akhirnya, Pancasila hanya menjadi sebuah slogan saja. Kesadaran dari pribadi masing-masing untuk menanamkan nilai Pancasila kepada dirinya sendiri dan orang lain merupakan dasar kehidupan Pancasila. Melalui pengamalan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, maka tujuan dari sebuah negara akan tercapai. Selanjutnya yaitu contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan contoh-contoh pengamalan Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai di setiap pasalnya. Sila pertama, berdasarkan sila ketuhanan Yang Maha Esa,
Maka tingkah laku warga negara harus bertitik tolak pada semangat untuk melakukan yang benar, adil, dan baik sebagai intisari nilai ketuhanan. Berikut merupakan contoh-contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Yang kedua, membina kerukunan antar umat beragama, tidak saling mengejek dan menghina satu sama lain, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Yang selanjutnya yaitu sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka tingkah laku manusia harus berdasarkan kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Berikut merupakan contoh dari sila kedua. Yang pertama, menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak merasa dirinya paling unggul daripada orang lain. Saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan tidak membenci satu sama lain. Yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maka tingkah laku warga negara harus didasarkan pada nilai integrasi nasional. Berikut contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya membeli produk dalam negeri. Selain itu juga bangga terhadap bangsa negara Indonesia, seperti mengenalkan budaya Indonesia kepada orang lain. Yang kedua, yaitu rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih, seperti menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, yaitu sila keempat, tingkah laku warga negara harus berdasarkan pada kerakyatan dan demokrasi yang berhikmat dan bijaksana. Contohnya yaitu tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain. Belum tentu pendapat kita yang kita paksakan baik bagi orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah, keluhan, dan penyelesaian yang disepakati bersama. Selain itu, juga harus menerima hasil dari musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Pancasila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berarti tingkah laku manusia didasarkan pada keadilan dan menjaga hubungan bermasyarakat. Contohnya, 1. Tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Di dalam proses pembelajaran, seorang tidak boleh hanya menuntut hak, mendapat ilmu yang diberikan tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati guru. Yang kedua, berlaku adil terhadap teman, misalnya tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya. Oke, memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu dampak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang pertama, yaitu terjadi ketenangan jiwa karena hubungannya dengan Tuhan terjaga dengan baik, perpecahan akibat dari konflik yang berlatar belakang agama dapat diminimalisir. Yang kedua, timbulnya rasa kasih sayang satu sama lain sehingga kehidupan menjadi harmonis. Yang ketiga, terwujudnya kerukunan dan integrasi baik di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, terpenuhinya semua kebutuhan dan kepentingan bersama masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak terjadi ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Oke, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.